Tuh, hari ini menyaksikan saksi ahli 2 dari Nikita Mirzani. Gimana melihatnya sejauh ini? Oh, hari ini dua undang ahli ITE sama ahli TPPU. Ahli ITE aku mendapat kesimpulan dari keterangannya bahwa ITE yang dituduhkan pasal 27 ayat B itu batal. Kenapa? Karena bukan Nikita Mirzani yang mendistribusikan awal, karena sebelumnya sudah didistribusikan oleh orang lain. Yang tadi katanya dokter ya, detektif ya. Jadi itu video sudah beredar, mungkin viralnya di tangan Nikita Mirzani. Kenapa viral di tangan Nikita Mirzani? Karena lagi yang kita tahu Nikita Mirzani ngomong A, viral. Nah, jadi mungkin pelapor panasnya di video Nikita Mirzani secara diusut demi diusut ternyata itu sudah duluan beredar, cuman tidak viral. Jadi itu gugur ya menurut saksi ahli TE. Jadi gugur. Jadi pidana 27 gugur itu si ahli TPPU di situ dia bilang PPPU yang dituduhkan bahwa membayar rumah itu gagal demi hukum. Karena apa? Karena asal muasalnya itu ternyata bukan pidana. Asal muasalnya itu adalah persetujuan, perjanjian, dan itu adalah perdata, ya, ingkar janji. Tidak bisa ternyata TPPU itu kalau ada di sini pidana baru boleh pidana, tapi kalau dia perdata dia nggak boleh pidana. Jadi asal muasalnya, jadi melihat itu pun gagal juga. Jadi undang-undang ITE gagal, berarti pemerasan kan gagal karena ada TPPU. Kenapa ada TPPU? Karena ini pemerasan. Ternyata pemerasannya bukan pemerasan, perdata. Jadi TPPU-nya gagal, dan itu Nikita Mirzani membeli rumah itu jauh sebelum dia menerima uang 4 miliar yang menurut dia itu adalah kesepakatan kerja. Jadi aku yakin banget tanggal 28 nanti insya Allah bisa ada keputusan Nikita Mirzani bebas. Oke, Tante, selain ini kan juga tadi ada ekspresi-ekspresi lucu lah dari Niki sendiri. Gimana ngelihatnya? Oke, aku melihat ini adalah bentuk tidak ekspresi itu kan berarti kan spontan ya, bukan direkayasa, bukan perlawanan di persidangan, bukan istilahnya kayak menyelenehkan persidangan, bukan. Itu adalah ekspresi yang spontan, suling-suling, terus kayak kemarin polisi itu jangan dikategorikan bahwa jangan lagi di printer bahwa itu berarti ini meremehkan persidangan. Hei, salah, dia lagi bergembira kayak tadi misalnya JPU-nya tidak konsen dalam bertanya, sehingga dia suling-suling ngeledekin ya. Karena kenapa Nikita Mirzani begitu? Karena JPU juga kan gitu Niki sama. Jadi tidak ada di sini nanti memberatkan karena dia ngeledek-ledekin persidangan, ini nggak ada ya. Itu bersambut gayung bersambut gitu. Tante, ini ngelihat Niki semakin percaya diri dan Muti juga setiap persidangan semakin lebih happy ya? Ya. Dan kita Niki ini di persidangan adalah role model. Kita melihat setiap persidangan yang ditunggu oleh massa dan ditunggu oleh netizen, ditunggu oleh pecinta maupun pembenci maupun pelapor adalah dandanan dan gayanya, style dari Nikita Mirzani. Ini kita lihat lagi, dia kan batik nih sekarang, apa lagi? Kemarin jaket heboh, jaket gue. Ini sekarang batik siapa lagi nih? Jadi benar-benar dia role model di dalam pengadilan. Oke, Tante Niki kan juga kembali membuat gugatan ya untuk DRG, perbuatan melawan hukum, 244 miliar. Gimana Tante? 244 miliar yang mana 40 miliar adalah kerugian Material. Jadi itu 200 sama karena apa? Menurut aku itu wajar-wajar aja, karena 8 bulan ditahan tidak menghasilkan 1 sen pun, dan kontrak-kontrak yang sudah dikontrak itu batal dan kontrak baru pun tidak mungkin ada. Itu wajar karena bentuk rasa supaya ini pelajaran. Kalau diakui, kalau dimenangkan oleh Nikita, ini pelajaran buat mereka yang mau menuntut, jangan sembarang menuntut. Jadi bisa berpikir. Jadi buat pembelajaran juga yang lain-lain, jangan sembarang menuntut karena ada lu menuntut orang kalau nggak terbukti ada nih kerugian yang ditimbulkan gitu ya. Aku sah-sah aja. Kalau diokein ya alhamdulillah, berarti kerugian dari Nikita Mirzani selama ditahan 8 bulan terbayar. Oke, Tante, kembali sedikit ke tentang saksi. Berarti menurut Tante tanpa kehadiran BPOM, saksi-saksi ini sudah sangat membantu Nikita kan?
BPOM ini kan sebenarnya ditunggu juga sih saat ini. Kemarin ditunggu nggak datang, sekarang juga masih ditunggu nggak datang. Ya menurut aku sih mau datang nggak datang ya tidak ada juga ruginya, karena orang juga sudah tahu ini produknya. Tidak perlu dinyatakan juga sama BPOM, oh itu produknya melanggar atau produknya overclaim atau produknya overprice. Tidak perlu dinyatakan juga, orang sudah tahu. Orang sekarang udah pintar-pintar gitu. Jadi kalau misalnya BPOM datang itu pelengkap, kalau nggak datang pun nggak ngaruh juga. Tapi kalau aku berharap sih datang, karena kan dulu kan BPOM pernah ngomong bahwa jika dibutuhkan di pengadilan kita media mereka akan datang gitu loh. Jadi aku berharap tapi kalau misalnya hari ini sampai sekarang jam 3, jam setengah 4 belum datang, berarti fix dia nggak datang, karena kunci yang salah. Kunci di tas ya. Jadi menurut aku nggak masalah ya, ada dan tiada nggak ngaruh say. Oke. Tante, selain di luar dari kasus ini kan Nikita juga melaporkan Fadel Bajide dan kemarin sudah divonis juga Tante 9 tahun. Sebagai seorang ibu juga melihat jalannya kasusnya Fadel dan Loli seperti apa? Aku sebenarnya kasusnya Fadel dan Loli aku sebenarnya miris. Aku sebenarnya pura-pura nggak dengar, tutup kuping, karena di sini adalah menyangkut anak gadis ya. Anak gadis bujangan, aku yang mana aku juga mempunyai anak gadis, seorang anak gadis. Aku nggak mau amit-amit terjadi kepada anak gadis aku. Jadi aku sebenarnya itu mau pura-pura nggak tahu aja sebenarnya, karena aku lihat aku memihak kepada Loli. Bagaimanapun juga dia adalah seorang anak di bawah umur waktu itu saat itu gitulah, dan Fadel kan sudah dewasa 20 tahun ya. Yang menurut aku sih memang kenakalan ya, tapi menurut aku kenakalan remaja itu ada hukum di situ. Jadi jangan kenakalan itu dibiasakan, karena ada hukum di sini. Mungkin pembelajaran buat anak-anak muda di luar sana. Karena di sini Nikita Mirzani tidak mau anaknya begitu. Mungkin di luar sana kita nggak ngerti, orang tuanya nggak tahu atau gimana. Jadi ini adalah bahwa kalau kalian melakukan seperti yang dilakukan, itu akan kena hukumannya berat. Pembelajaran. Semoga keadilan, ya jika Fadel merasa adil, ya kita terima. Kalau nggak merasa adil, mungkin juga. Ya kalau Loli menurut gue prihatin, karena ini anak sebenarnya anak baik dan anak di bawah umur. Ya aku berharap Loli jauh lebih baik lagi ke depannya sayang ya. Oke, Sebagai seorang dokter menjalankan fungsi dari tugasnya sebagai seorang dokter. Jadi kredibilitas dokter itu misalnya apabila seorang dokter melakukan suatu perbuatan. Cukup Ali tidak berwenang untuk menjelaskan terkait dengan kasus dokter ya sini ya. Ya baik. Terkait dengan tadi saya tanya ya video itu kan yang buat, yang diancam ya mau dicemarkan ya yang buat ya. Kalau kamu nggak nurut ini nggak ngasih uang, video yang kamu buat ini, video asusila ini akan saya sebarkan, speak up saya gitu ya. Dan ini produknya yang buat orang yang diancam ini, atas nama orang yang diancam ini. Kalau kamu nggak ngasih uang, padahal produk itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Kalau kamu nggak ngasih uang, saya speak up nih, saya kan jelek-jelekan kamu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan produk ini, sehingga kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Bagaimana ahli?